yang paling utama adalah diri kita. Sebelum kita pengen disupport, kita harus uang seperti itu. Nah, setelah kita selesai sama diri sendiri, yang kedua adalah keluarga. Komunikasikan dengan keluarga, ridho suami, doa orang tua, doa anak-anak kita ini sangat berpengaruh terhadap apa saja yang kita kerjakan di dalam bisnis. Ini pengaruh banget. Ini biasanya Pak Usul juga sudah ngajarin ya setiap pagi di grupnya tentang keluarga, ini sering banget disenggol. Intinya kita bisa berada di titik yang sekarang tidak mungkin tanpa support dari keluarga, termasuk suami saya yang sangat luar biasa. Yang pertama sudah memberikan izin kepada saya untuk menjalankan bisnis, bahkan urusan rumah tangga beliau bersedia membantu, urusan anak-anak beliau bersedia membantu. Itu support yang sudah sangat luar biasa. Namun teman-teman yang mungkin suaminya belum mensupport, bukan belum mensupport ya, namun support suami dalam bentuk yang beda-beda. Alhamdulillah Mas Iza bisa jadi partner bisnis, tapi kan tidak semua suami bisa jadi partner bisnis. Sebenarnya poinnya cuma satu, ketika suami teman-teman sudah mengizinkan teman-teman menjalankan bisnis, membebaskan waktu, terserah bu awak-awaknya kok gak apa-apa terserah, itu sebenarnya sudah support yang sangat luar biasa. Karena ada yang sekedar meminta izin keluar rumah aja sama suaminya nggak diizinkan. Jadi ketika teman-teman sudah ada di sini, berarti sudah diizinkan sama suaminya menjalankan bisnis, itu berarti Masya Allah support suaminya sudah luar biasa, walaupun beliau belum membantu turun tangan untuk menjalankan bisnis. Tapi dengan izinnya, insya Allah kita bisa melejit, kita bisa lari, kita bisa menjalankan sebuah bisnis yang besar. Yang selanjutnya adalah leader. Tanpa leader, tanpa bantuan mentor, tentu kami juga tidak akan bisa sampai di titik ini. Tanpa Bunda Rosi, kita juga belum tentu ada di titik ini. Ini boleh saya cerita dulu ya. Jadi sebelum di Khadijah Tangguh 2018 sebenarnya saya sudah join di SR12, tapi bukan sama Bunda Rosi. Ini untuk cerita saja. Saya gabung sama seorang distributor, saya jadi statusnya marketer. Namun saat itu saya 3 bulan tidak omset, saya dikeluarkan dari grup. Sudah bukan diatur mitranya lagi. Kemudian saya bertemu dengan Bunda Rosi 2019, ternyata 3 bulan saya langsung jadi distributor. Luar biasa bukan perbedaannya. Saya bukan membandingkan perorangannya ya, tapi leader itu sangat berpengaruh. Jika tidak di tangan Bu Rosi, dan ini sudah saya rasakan, tidak tangan di Bu Rosi, saya itu mentok 3 bulan saya nggak bisa omset. Tapi begitu dipegang Bu Rosi, Masya Allah 3 bulan saya bisa menjadi distributor. Jadi leader ini juga support system yang sangat luar biasa untuk kita. Tanpa leader, tanpa Pak Loso, Bu Rosi, saya tidak akan bisa sampai ke titik ini. Begitu juga teman-teman semua, tanpa leader teman-teman ya mungkin kita tidak akan kenal bisnis SR12 atau kenal bisnis SR12, namun belum tentu bisa sampai ke titik ini seperti yang disampaikan Mbak Fitri Rahayu kemarin. Leader itu salah satu poin besar juga, salah satu dalam 5 hal support system terbaik untuk bisnis kita. Seperti itu. Jadi mungkin yang merasa leaderku omsetnya gede dari aku, leaderku kalau nggak ada aku bukan siapa-siapa. Perasaan seperti itulah yang sebenarnya akan menjadi perisai rezeki untuk kita teman-teman. Jadi kita nggak boleh jumawa istilahnya. Buatku orang aku omsetnya sama ini, itu sungguh-sungguh akan menghalangi jalan kita untuk berkembang seperti itu. Leader itu kalau nggak ada mereka yang membawa wasilah, nggak akan sampai ke kita rezeki dari SR12 ini. Oke, kemudian selanjutnya adalah tim internal dan mitra. Tim internal itu admin yang akan kita bahas hari ini. Jadi ini support system bisnis. Kalau teman-teman mau punya bisnis yang besar, 5 hal ini wajib kita miliki, wajib kita kelola, wajib kita pertahankan gitu. Bahagiakan 5 poin ini. Oke, lanjut saja langsung ke materi tim internal. Mengapa kita perlu membangun tim internal? Tadi sudah dijawab ya, mengapa kita harus punya admin? Tadi jawaban Mbak Dari apa?
Oke, membantu penjualan. Betul. Terus dari jawaban Mbak siapa tadi? Mbak Hamidah tadi, kalau kita sakit, bisnisnya bisa tetap jalan. Betul banget. Next Pak. Oke, di sini ada perbandingan. Itu keputus ya? Ini Pak. Di sini teman-teman bisa melihat perbandingan dengan teamwork. Teamwork itu tim internal atau admin sama aja ya. Jadi kalau kita punya admin dan nggak punya admin, yang penting ini ketika kita punya admin, yang orang ketika kita nggak punya admin, bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama adalah kalau kita punya admin, pelanggan terlayani bahkan ketika jumlahnya sangat banyak. Kalau kita melayani sendiri, 1, 2, 5 pelanggan satu hari masih bisa? Bisa? Bisa. Kalau kita punya pelanggan 150 terus kita melayani sendiri dalam satu hari bisa? Keteteran. Dan ketika sudah keteteran pelayanannya jadi kurang bagus. Kalau kita beli sesuatu kadang kan ada tempat dulu pelayanannya bagus, tapi sekarang pas udah rame udah gak bagus lagi, pelayanannya udah beda, gak kayak dulu. Nah itu sebenarnya perlunya admin, perlunya tim penjualan itu mempertahankan pelayanan yang bagus, bahkan membuat performa bisnis kita semakin bagus. Karena kita terbatas ya, waktu kita 24 jam satu orang, kalau kita terbatas, masih ada anak, masih ada suami. Kalau semuanya di tangan kita, semuanya di otak kita, mentok di situ. Maka kita harus membangun tim penjualan. Teman-teman omsetnya sudah besar, 10 juta, 20 juta, sudah harus berani membangun admin. Gajinya gimana? Nanti kita bahas setelah ini. Kemudian kalau tidak punya admin, pelanggan atau mitra tidak terpenuhi kebutuhannya atau kurang puas dengan pelayanan. Misal nih, mitranya jenengan 10 masih sanggup ya balesi chat, "Ma, aku minta produk knowledge ini," atau "Ma, minta tolong jelasin tentang manjarani," masih bisa. Tapi kalau pelanggan jenengan 150 dan semuanya ngechat seperti itu, kira-kira terbalas semua enggak? Enggak. Terus nanti mitranya ngeluh, "Leaderku slow respon, aku udah ada yang tanya-tanya belum bisa jawab, aku tak tanya lain aja," atau malah kepikiran tak pindah leader sing wonge fast respon. Nah, ini sudah titik yang bahaya ketika kita tidak bisa memenuhi permintaan mitra. Dan ini bisa terpenuhi ketika kita punya admin. Nomor 2 adalah dengan teamwork kita bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Gimana maksudnya mempercepat pertumbuhan bisnis? Teman-teman belajar dari sini, PR-nya banyak enggak pulang? Banyak banget. Bisa nggak pulang langsung dieksekusi semuanya? Insya Allah. Tapi insya Allahnya orang Indonesia itu gimana? Ya, nggak bisa teman-teman. Bisa pun mungkin butuh waktu lama. Ini satu modul mau dipraktekkan setahun belum tentu selesai kalau kita sendiri. Tapi kalau kita punya admin, kita habis belajar dari sini, tinggal "Mbak, pelajari ini, praktekkan." Kita belajar kopi, "Mbak, pelajari ini, praktekkan." Belajar TikTok, "Mbak, pelajari ini, praktekkan." Kita selesai belajar langsung ada yang praktek. Kalau kita sendiri belajar modulnya lupa sesuk kebuntan tempe, waduh modulnya malah hilang, udah nggak jadi berkembang. Di sini kita punya percepatan bisnis seperti tadi kita belajar, pulang di rumah udah ada yang eksekusi. Kemudian percepatan waktu, tenaga dan pikiran juga. Kita semua waktunya sama 24 jam. Ada yang sehari punya waktu lebih dari 24 jam? Ya ada, waktunya 24 jam. Itu kalau satu. Kalau kita 24 jam kali 2. Kalau kita 3, 24 jam kita 3. Kalau kita sendiri punya waktu 24 jam, kerjain Shopee, TikTok, bangun tim, balas chat mitra, packing, masing-masing cuma kedemuan waktu berapa? Misalnya 30 jam bagi 5 cuma 6 jam. Itu urung anak nangis, urung belanja, urung warisan, urung apa, nggak
nggak habis waktu kita. Semuanya akhirnya nggak totalitas dan kita merasa sudah totalitas. Benar, totalitas karena waktumu wis entek. Karena waktu kita cuma 24 jam. Tapi kalau kita punya 24 jam kali banyak, ini 24 jam ngerjain A, 24 jam ngerjain B, 24 jam ngerjain C. Dalam satu hari kita waktunya 24 jam kali 5. Itu kalau kita punya admin, teman-teman. Terus tenaganya juga, kalau kita sendiri tenaganya ya habis lama-lama capek. Kita juga manusia biasa, bukan malaikat yang masih ada rasa capek, ngantuk, kadang nggak enak badan juga. Kalau semuanya masih di tangan kita sendiri, sekalinya kita sakit, ya wes semua aktivitas berhenti. Kemudian tenaga, waktu, pikiran juga. Kita ini emak-emak cabang pikirannya banyak banget. Bahkan kalau digambar mungkin kayak benang ruwet ya. Nah, dengan adanya admin ini dibagi, benang ruwet itu tidak seruwet yang biasanya. Oh, ini udah mikirin Shopee, kita belajar Shopee sendiri misalnya, Shopee sendiri, TikTok sendiri, bangun tim sendiri, mundel, lama-lama jadi benang ruwet di kepala kita. Tapi kalau dibagi, si A ngerjain Shopee, si B ngerjain ini, si C bangun tim, si D packing, tidak seruat itu. Jadi keuntungannya sangat banyak sebenarnya dibanding dengan gaji yang akan kita keluarkan nanti. Nah, dan itu potensi yang tidak semua orang kepikiran di awal, teman-teman. Ada yang sudah kepikiran seperti itu? Sudah, alhamdulillah, luar biasa. Semoga setelah ini makin greget nanti rekrut admin yang Bandari. Teman-teman, omset 10 juta itu karena sendiri. Saya punya omset sekian juga tidak sendiri. Tapi kalau saya sendiri ya kapasitas saya mungkin mentok. Dulu belum punya admin berapa Pak? 90 ya, 90. Tapi sekarang bertambah 1 admin jadi 120, tambah 2 admin jadi 150 dan seterusnya. Karena tenaga kita, waktu kita tidak bisa diforsir terus-menerus. Kita harus tawakal, tapi kita juga harus punya batas. Kita manusia biasa, kita harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Nomor 2, kalau kita nggak punya admin, tidak memiliki percepatan waktu, semuanya mulak di diri kita sendiri. Terus selanjutnya, tidak ada teamwork, berarti kita masih berdagang, belum bisnis. Namanya bisnis itu ada sistemnya. Perbedaan bisnis sama dagang itu ada pada sistem. Kalau dagang itu kulaan barang hari ini dijual dapat laba, itu dagang. Tapi kalau bisnis itu ada sistemnya. Di SR12 ada sistemnya, itu bisnis SR12, bisnisnya Bu Asri. Sekarang kalau kita jadi agen SR12, agen SR12, kita harus jadi pebisnis. Kita buat sistem di dalam bisnis kita. Makanya di sini kita butuh tim atau butuh admin, karena membangun sistem itu tidak mungkin dijalankan sendiri. Nah, ini nomor 3, kalau kita nggak punya tim, masih fokus berdagang, belum membangun bisnis. Nomor 4, ada tenaga dan pikiran untuk pengembangan bisnis. Nah, orang kalau udah capek, tenaganya habis, kerja otot, masih sempat mikir nggak? Enggak, wes orang kuat tubuh kita. Saya sering banget nemuin pedagang, biasanya pedagang makanan ya, pedagang makanan gitu, makanannya enak, tempatnya bagus, tapi sayangnya kursi dia belum buka cabang. Ketika ditanya, lah Pak ini nggak buka cabang, ini makanannya enak loh, gini. Gak sempet Mbak, ini aja udah tak ewangi pagi sampai malam kalau ora turu, piye lah mikir buka cabang. Akhirnya kepentok. Sesuatu yang bagus kalau tidak ada waktu dia mikir, yang akan bisa berkembang. Termasuk ada saudara kita buka catering, dulu rame teman-teman. Tapi ketika dewe rotine bikin snack dewe, bikin jajan dewe, ini bakal snack. Gitu. Ketika tidak ada sistem, Mbak ini marketingnya sekarang itu sudah online loh. Ini sampai online kan, diposting eksis. Gak enak iki, aku gawe roti ku nek tak tinggal online yo ora dadi, wis wae dijukuk, urung dadi pesenane aku diseneni uang.
Nah, akhirnya kan tidak ada perkembangan karena tenaganya habis. Tapi kalau kita punya admin, bagi tugas, owner wis ora wayahe nek nggawe roti ngadui adonan. Tapi bagaimana mengembangkan bisnisnya terekspos nanti bisa besar. Kita di SN12 juga gini, teman-teman agen subagen sudah bukan saatnya lagi packing sama COD. Boleh sesekali kalau misalnya lagi suntuk mantap COD. Tapi kita itu punya tugas yang lebih besar loh teman-teman, mengembangkan bisnis kita, gimana mitra kita makin banyak, gimana omset kita makin besar. Kalau teman-teman habis untuk ngurusi lakban, ngurusi nggak kardus yang kotak terpresisi gimana, habis waktunya. Nanti paling mentok ya 10 juta, 20 juta. Kalau mau berkembang, gak usah mikir kardus yang presisi gini piye. Serahkan ke orang, kasih contoh. Nanti kita fokus mengembangkan mitra, fokus mengembangkan penjualan. Kalau tidak ada tim, maka tidak ada waktu untuk memikirkan pengembangan bisnis itu dengan pekerjaan teknis. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Pengen punya admin? Berani rekrut admin setelah pulang dari sini? Insya Allah berani. Nanti gajinya piye? Nanti kita lihat. Ketakutan saat ingin membangun tim internal. Yang pertama, takut tidak bisa menggaji. Dua, bingung mau dikasih kerjaan apa. Betul? Takut tidak bisa menggaji. Kalau punya admin, rencana dulu. Mau gaji berapa? Mau menggaji admin berapa? Kok sampai takut nih? 5 juta, 10 juta, enggak tahu. Maksimal itu UMR. Tapi saya dulu bahkan mulai gaji admin itu dari 500.000 Mbak. Berani nggak gaji orang 500.000 sebulan? Berani kan? Berani. Paling nambahnya berapa? Next. Nah, ini yang harus dirubah. Membangun tim atau merekrut admin bukan sedang menambah beban dengan kita menggaji orang, namun menambah tenaga dan waktu untuk mengerjakan bisnis kita lebih banyak lagi dalam satu hari. Kita itu nyari orang, nyari admin bukan nyari beban, Mak. Tapi biar bisnis kita jalannya makin kencang. Mungkin pikiran gimana aku gajinya? Dia pengen golek gaji dewe. Kalau perlu dia itu bantu kita jualan. Nggak ada admin di sini. Kalau perlu, dia sangat perlu. Ya memang kerjaannya dia adalah minimal dia itu bisa menggaji dirinya sendiri. Pekerjaannya apa? Ya kan kita dari sini belajar harus dieksekusi. Nah, eksekusi ini yang diberikan kepada admin seperti itu. Menggajinya gimana kan bayar mundur. Orangnya masuk hari ini kan gajinya masih bulan depan. 30 hari kita bisa memaksimalkan kinerjanya. Misalnya gampang nih, Mbak iterno susu iki dari rumah ke rumah. Kira-kira closing nggak? Closing. Sesederhana itu ya Bun. Kalau dia posting di sosial media atau ngurusi mitra, kadang kita itu nggak sempat ngopeni mitra, akhirnya mitra loyo nggak jualan, omsetnya turun. Betul. Kalau ada admin, Mbak, ini kamu sering jabri mitra, semangatin, kasih solusi gimana caranya dia bisa closing lebih banyak. Closing nggak mitranya? Lebih semangat nggak mitranya? Nah, di situ. Jadi kerjaannya apa nanti akan kelihatan sambil jalan. Dan banyak banget teman-teman. Di kami admin ada 5. Di Makosnya di berapa? 6 atau 7? Admin 7. Di Mbak Nai ada banyak juga. Di Mbak Fitri Mutriah 14. Kira-kira Mbak Fitri Mutriah bayar 14 orang itu apa semuanya bagian packing top? Apa semuanya COD? Enggak, berarti kan pekerjaannya memang ada banyak, tapi kita belum tahu atau bahkan belum sempat cari tahu karena kita sibuk sama packing. Kerjaannya ada banyak Bu, banyak hal yang belum kita kerjakan. Jadi harus berani rekrut admin. Bayarnya mundur, terutama ini mindset ini. Kita bukan sedang membebani diri kita untuk gaji orang setiap hari.
Tapi kita sedang mempercepat bisnis kita dengan adanya admin. Kita bisa lebih melakukan banyak hal, kita lebih promosinya juga lebih banyak lagi, melayani mitra lebih bagus lagi. Di situ pasti ada yang namanya pertumbuhan omset. Itu secara hitungan kita manusia. Tapi kita juga bisa menjadi jalan rezeki untuk orang lain ya. Ini yang nggak bisa kita hitung dengan nalar. Semakin kita berusaha menjadi jalan rezeki untuk orang lain, pasti Allah akan melewatkan rezeki yang lebih banyak juga sama kita. Maksud kita udah niat baik, di tempatku ada banyak pengangguran, gimana aku cara memperkerjakan mereka. Masa dengan seperti itu Allah membiarkan kita kesusahan terus? Enggak kan? Allah kalau kita masih memikirkan porsi perut kita sendiri, aku gajiku, penghasilanku dari SR12 cuma segini, kok nek tak bongkar admin aku ya sido badi. Yang dipikirkan masih perutnya sendiri. Maka Allah ngasih kita juga sesuai porsi yang kita pikirkan, masih sebatas perut kita sendiri. Tapi ketika kita sudah rekrut admin, ya Allah, admin nanti akhir bulan gajian. Moga-moga Allah paling rezeki sing cukup untuk saya dan admin gajian. Ditambah usaha yang jam kerjanya juga semakin banyak. Kalau kita sendiri 24 jam sama admin sudah 48 jam. Kira-kira Allah kasih nggak? Kasih. Allah itu baik. Karena kita aja yang terlalu takut teman-teman merekrut admin. Jadi ingat, itu kita bukan sedang membebani diri, tapi kita sedang menambah tenaga dan waktu untuk mengerjakan bisnis. Dan ketika niat kita menjadi jalan rezeki untuk orang lain, pasti akan Allah mudahkan. Kemarin kita buka lowongan kerja itu, kita cuma ambil 1 yang daftar 70. Masya Allah, di hati itu terenyuh, ya Allah, banyak banget orang yang butuh kerjaan. Moga-moga aku bisa membuka lapangan kerja untuk lebih banyak orang lagi. Dengan niat seperti itu, insya Allah ketakutan menggaji itu sudah tidak ada. Asal orangnya yang kita rekrut karakternya juga bagus. Dan di Wonogiri ini, menurutku, siapa yang dari Wonogiri? Bandari aja. Kita di Wonogiri ini SDM-nya insya Allah masih bagus-bagus, belum terkontaminasi sama kota-kota ya Mak. Mereka masih manut-manut lah diomongin seperti itu. Next. Nah, membangun teamwork dengan generasi milenial. Nah, ini kalau kita rekrut sekarang kan anak-anak muda semua yang nyari kerja, betul? Next Pak. 70% angkatan kerja adalah milenial. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah rekrut admin sebelumnya? Punya admin? Belum? Ada Mbak Rahayu, sudah banyak adminnya. Pernah mengalami ini nggak Mbak Rahayu? Admin yang direkrut keluar, baru sebentar keluar. Boleh sharing dulu dong? Ya, terima kasih Mbak Lina. Untuk tim saya, itu yang saya dulu pertama kali itu rekrut 1 orang aja, dan alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan. Terus tim kedua juga setelah yang tim 1 itu jaraknya nggak jauh sih, paling sebulan 2 bulan, alhamdulillah juga bertahan sampai hari ini. Terus tim saya yang ketiga itu kebetulan masih gadis ya. Nah, terus kebetulan dia itu mau menikah gitu. Jadi di tempat saya itu paling bertahan setahun paling ya. Setahun bertahan, kemudian dia menikah ikut suami kayak gitu. Jadi keluar. Nah, ketika keluar itu ya memang agak gimana ya? Yang biasanya dikerjakan dia, kemudian dia nggak ada. Jadi saya itu jauh-jauh hari sudah segera mencari. Tapi yang namanya mencari itu kan juga butuh waktu untuk di training, kemudian memberikan job desk untuk dia gitu. Nah, jadi kita itu kalau ada admin kemudian sudah acang-acang mau keluar gitu, jangan dadakan gitu ya, tapi dikasih waktu berapa bulan gitu, paling 2 bulan atau 3 bulan untuk kita menyiapkan
admin yang baru gitu. Jadi ketika dia itu udah keluar, kita nggak kalah kabut. Iya. Terus kemudian setelah dia yang nomor 3 tadi keluar, kemudian alhamdulillah saya langsung dapat penggantinya itu ada 3. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih bertahan ya. Semoga kedepannya tetap menjadi jodoh bisnis saya dan bisa membantu pertumbuhan dalam bisnis saya. Jadi bedanya gini teman-teman, ketika saya punya admin 1, admin 2, admin 3 sampai admin yang ke-5 ini profit itu juga menentukan gitu. Jadi antara yang tadinya admin 1, 2 tadi ibaratnya profit kita katakanlah 5 juta gitu ya. Tapi ketika kita punya admin banyak, itu profit juga naik gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita itu rekrut admin kemudian gaji kita terkurangi gitu, jangan. Jadi itu semua sangat membantu dalam pertumbuhan bisnis kita gitu. Jadi anggap aja kita itu sedang sedekah untuk mereka gitu. Jadi kita mengeluarkan uang itu tidak eman gitu istilahnya. Ya, itu pengalaman saya sampai hari ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga dimudahkan untuk segera rekrut admin. Insyaallah, terima kasih Mbak Rahmi, adminnya udah banyak dan awet banget, 1 tahun minimal ya. Ada yang 1 tahun baru keluar tadi ya, itu paling cepat resignnya. Oke, keren banget. Next. Kalau di saya mengalami nyari admin itu kalau anak-anak milenial ya, apalagi yang sudah tinggal di kota Jogja, mungkin Cilacap. Kalau di kota itu sekarang kita harus banyak transisi. Saya awal-awal itu mumet sama admin ya. Dulu saya sering cerita ke mak, kalau saya admin itu baru 1 bulan keluar, 2 bulan keluar. Oh, saya udah pengen kaping ya rekrut admin itu, sampai akhirnya diketemukan dengan orang yang pas. Ini catatannya adalah kita sebagai leader perlu bertransisi agar terjalin lingkup kerja produktif. Sering terjadi masalah dalam internal karena referensi ilmu manajemen yang digunakan merupakan referensi lama, maka bisa jadi tidak sesuai dengan karakteristik milenial. Akibatnya banyak masalah bermunculan seperti tidak disiplin, membangkang hingga turn off itu keluar gitu. Jadi ini akan mungkin, tapi semoga saja tidak dialami teman-teman yang nanti rekrut admin itu akan banyak PR-nya seperti mereka tidak disiplin, membangkang. Itu bisa jadi karena kita tidak mengolah manajemen kita. Orang-orang kerja sekarang sama orang-orang kerja zaman dulu, kita kerja itu beda banget. Kalau dulu kita kerja, yang penting dapat gaji muanat karo bosi, betul. Semakin apik karo bosi, gajinya pun ditambahi, betul. Itu nggak berlaku untuk milenial sekarang. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih peraturan yang begitu ketat untuk anak-anak milenial, istilahnya harus ngomong. Karena kalau kita dulu masih lugu-lugu, generasi kita kerja masih lugu-lugu, oleh kerjaan kuwi apapun dilakoni dengan totalitas. Karena dulu cari pekerjaan angel, kita terbiasa dengan kerja keras dari kecil. Tapi milenial sekarang itu terbiasa dengan kerjaan yang mudah. Semuanya serba mudah, cari informasi nggak klik HP, pesen makan nggak klik HP, kemudian mau kemana nggak ada motor nggak klik HP, ada yang jemput. Mereka terbiasa dengan sesuatu yang mudah. Jadi nek kerja di rodo angel sidik, biasa nih sambat. Rodo rekoso sidik mulai lambat 20 menit, terus pamitan. Untung. Itulah milenial sekarang. Nah, tapi itu bisa diatasi ketika kita mau bertransisi ke kehidupan yang sekarang. Next. Merancang organisasi dengan milenial. Nah, kita harus pahami nih karakter anak-anak milenial sekarang. Yang pertama, milenial bukan sekedar menerima gaji, tetapi untuk mengerja sesuatu yang diinginkan sebelumnya. Jadi mereka itu tidak hanya mengejar, oh ini kalau gajinya gede. Kalau kita dulu kan gitu ya, kerja milih pokok sih gajinya gede, rekoso sithik ora apa-apa. Kalau milenial sekarang enggak, bukan hanya gaji, tapi
Pertama mungkin kenyamanan, konco-koncone menak, kerjane rapat kosong, ngene resik, seragame apik. Itu yang dicari milenial sekarang. Lah kita gimana? Kita kan masih pebisnis pemula, mau ini sini rumah. Ada tipsnya nanti. Kemudian yang kedua, milenial tidak mengejar kepuasan kerja, tapi lebih ingin dirinya berkembang. Jadi kadang dikai tugas ini orang totalitas. Yang penting tak jajale hasilnya apik ora urusan keri seneni bose ya sesuk mutung terserah mlebu neh. Seperti itu. Jadi mereka bukan kepuasan hasil. Kalau dulu misalnya kita kerja gitu ya, Mbak aku gawe no, misalnya kita kerja ART, gawe no bubur, kita gawe oh bicara bosku suwenang bubur enak. Anak milenial nggak seperti itu. Yang penting dadi wujud bubur rasanya keri. Nah itu anak milenial sekarang. Mereka hanya ingin lebih berkembang. Jadi sing penting aku iso gawe bubur jajal. Rasanya mbuh pikir garing kayak gitu. Kemudian milenial tidak suka atasan yang suka memerintah atau mendikte. Nah ini PR buat kita yang punya 20.000 kalimat per hari. Biasanya nek wis ada admin, Mbak ini, Mbak ini. Mereka bikin nggak betah. Mereka tidak suka didikte atau diobo bendino. Kalau dulu kan kita menyadari ya, generasi kita menyadari ya jenenge kerja iki diperintah ya wajar, dia bosku. Tapi kalau kita sama anak-anak admin sekarang terus kita bersifat ngebos. Kalau orang-orang kota ya, kalau di tempat saya seperti itu, kita ngebosi banget, mereka nggak betah. Jadi kita harus memposisikan sebagai teman kalau sama admin. Saya nggak terlalu suka juga mendikte, mereka tuh nggak suka. Oh saiki diobo kon ngerjani ABCD, sidik-sidik diobo, sidik-sidik diperiksa. Itu bikin mereka nggak nyaman. Sedikit pasti mereka langsung keluar walaupun alasannya apapun. Maksudnya tidak ngomong langsung, aku gak seneng kok omongin ini bukan gitu, tapi mereka biasanya nggak betah kalau bosnya sedikit-sedikit merintah. Solusinya gimana? Nanti di belakang ada. Milenial tidak terpikir memperbaiki kekurangannya, mereka lebih berpikir untuk mengembangkan kelebihannya. Nah ini beda banget nih sama kita dulu, pokoknya kita generasi kolonial nih beda. Kalau dulu kita kerja terus, oh aku ini kok raiso nyapa ya misalnya. Kita kekurangannya contohnya lah, sing gampang raiso maca. Kita kan belajar membaca ben iso. Tapi kalau milenial sekarang misalnya aku raiso maca, kon maca, itu bukan ini saya nggak bisa kalau seperti itu. Mereka nggak mau belajar contohnya nggak bisa, mereka fokus sama kelebihannya, walaupun tidak semua, tapi yang saya temui mayoritas seperti itu. Misalnya saya cari kasir gitu, kalau ini nanti lowongannya kasir, kerjanya kurang lebih seperti itu. Kalau mereka merasa itu kelemahannya, mereka nggak akan ambil, walaupun tawaran gajinya gede. Kemudian bagi milenial pekerjaan bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bagian dari hidup mereka. Kalau kita dulu kerja, iyo jiwa niki nek budal ya wis kerja, apapun gawean sing diwehne ditampa. Tapi kalau milenial kerja itu bagian dari hidup mereka. Jadi kerja ya harus nyaman, harus sesuai sama pengennya mereka. Kadang-kadang dia mikir, wah apa sih ini? Bos iki aku tapi udah aturan dewe. Itu akan kejadian, tapi semoga saja tidak. Tapi saya mengalami seperti itu. Mereka bikin aturan sendiri. Barayu pernah ngalamin? Ya. Anak-anak milenial seperti itu biasanya. 6. Cenderung tidak loyal. Uang tidak akan membuat mereka setia. Uang akan menarik untuk pekerjaan tapi tidak membuatnya loyal. Mereka suka fleksibel. Gaji gede itu menarik di awal tapi nanti ketika udah masuk gajinya gede, pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, mereka dengan mudahnya akan keluar. Jadi uang bisa menarik tapi tidak untuk menciptakan loyalitas mereka. Nah, lalu gimana dengan PR-nya banyak ya rekrut admin? Ini ada 7. Mereka tidak suka seperti ini. Lalu seperti apa mengatasi nih? Aku mau nek di admin terus nek ngene iki berarti aku kudu piye? Next.
agar tim internal kita nyaman dan produktif. Yang pertama, jadilah leader bukan bos. Tahu perbedaan leader bukan bos? Sama bos? Tahu Mbak siapa? Mbak ini. Mbak Sri Handayani, bedanya leader sama bos apa? Kalau leader ada membimbing, mengarahkan, seperti kita mengarahkan mereka mungkin ya. Tapi kalau bos lebih ke menyuruh, kurang lebih seperti itu. Betul, leader sama bos. Leader itu ngasih contoh, bos itu menyuruh. Jadi kalau kita memperkerjakan anak milenial, kita nggak bisa dudang-duding dong. Kita harus nyontoh nih. Bahkan hari pertama awal-awal mereka kerja itu kita harus ngerjain nih apa job misalnya kasir. Dulu kalau kasir biasanya saya, Mbak, nanti kan mau jadi kasir. Hari ini tak kasiri dulu sampai lihat dari laptop gimana cara aku membalas chat. Hari ini kita kerjakan full jadi kasir setino. Mereka cuma melihat. Hari kedua mereka sudah mulai baru mengerjakan apa yang kita lakukan kemarin. Jadi kita nggak bisa nyuruh ini kamu jadi kasir, iki alatnya, iki HP ini, sate koyo ini nggak bisa. Mereka biasanya nggak bertahan lama. Jadi kita harus jadi leader, jadi teman, tidak hanya sekedar memerintah. Kemudian berikan job desk pekerjaan yang jelas. Jadi admin nanti harus ada job desk pekerjaan itu, leadernya biasanya udah punya losi, DU di sini banyak udah punya. Jadi kalau rekrut admin nanti ditanya, misalnya kita rekrut, Nduk kamu jadi admin di tempatku, lah gaweannya apa Mbak? Wis pokoknya engko enek gaweane, pokoknya kurang luwih packing terus balesi chat ngono-ngono kuwi lah. Mereka belum ada gambaran, jadi sebelum mempekerjakan admin, tulis dulu apa kerjaannya. Misalnya packing, ngirim paket, melayani orderan pembeli, nambah kontak WA, atau misalnya ngider atau apa, itu harus ditulis, dikasih tahu mereka di awal. Jadi pas melepuh orang kaget loh, dek ini jadi ini kon packing, usaha ini kon ngantar barang, kok nyuli, ora sesuai ini. Jadi mereka akan komplain seperti itu. Job desk dikasih yang jelas. Berikan ruang tunggu atau tanggung jawab penuh. Jadi nek kita sama admin misalnya, Mbak ini CUD, nanti tolong CUD. Misalnya kita nyerahin posisi CUD gitu. Ya wes kita orang perlu ngatur CUD mungkin lewat ini loh. Kayak nganggo jas, kayak anu ini. Mereka kan nggak nyaman kalau udah menyerahkan CUD, paket sampai ke penerima aman, ya sudah, jangan menyiksa mereka. Nanti mereka jadi tidak nyaman. Berikan tanggung jawab sepenuhnya. Nek wis dipasrahne yo wis ora sah apa namanya? Wis diserahne awak dhewe yo ora sah cawe-cawe lagi. Cukup nanti kita ngecek hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya nggak apik, besok baru kita koreksi. Kemudian nomor 4, libatkan mereka dalam diskusi dan mengambil keputusan. Jadi nanti kalau kita mumet nih, mereka itu bisa diajak diskusi. Misalnya, TikToknya kok belum ya Mbak, kira-kira udah tahu belum nih, kamu belajar nggak TikTok itu seperti apa? Diajak sharing mereka, jadi merasa dikanggok nih benar-benar, bukan hanya sekedar tinggal ngantar COD, tinggal packing tok gitu. Mereka akan lebih merasa dirangkul kalau kita ajak diskusi. Sampaikan goal yang ingin dicapai perusahaan. Nah ini teman-teman, misalnya aku pengen jadi distributor itu omsetnya 120 juta. Ini admin yang bantu kita harus ngerti. Oh Mbak, dari itu pengennya kita tuh omsetnya 120 juta loh. Jadi mereka kerja itu ngerti tujuannya kemana. Bukan hanya sekedar di kongkong packing, kalau di kongkong COD saja, tapi Mbak dari itu bertarget 120 juta. Nanti ke depan mereka bisa kita ajak mikir dan mereka kerja ya semangat, mungkin besok perusahaan bakal gede. Dulu kita pertama punya admin juga selalu ngasih tahu, saat ini kita masih di rumah tapi kita punya cita-cita nanti punya toko dan lain sebagainya, pegawai makin banyak. Jadi mau kerja ada gambaran juga. Oh iya, ini berarti aku berpotensi untuk berkembang, nggak hanya sekedar gini-gini aja. Kayak gitu.
agendakan waktu untuk mereka belajar. Nah ini penting teman-teman. Ngopeni admin itu sama seperti ngopeni mitra, mereka perlu belajar juga. Nggak cuma kita yang belajar, kalau kita tok yang belajar, otaknya hanya di kita, ya semuanya akan kembali lagi mulak ke kita. Tapi admin juga harus pintar, bahkan mereka masih muda, potensinya mereka bisa berkembang lebih dari kita. Jadi ajak mereka juga belajar. Kalau di tempat saya 1 bulan sekali itu pasti belajar. Kita sendiri yang ajar, kadang kita ajak training keluar atau minimal yang kita sendiri masih tahu misalnya packing yang benar itu seperti apa. Ini contoh ya. Nanti belajarnya sesuai sama job desk-nya. Misalnya CS nyari customer, ya mereka harus dikasih pelajaran, dikasih tahu customer yang dicari itu sih kayak apa loh, jualannya di Facebook apa di WA, kenapa kok di Facebook, caranya dia itu harus ditrainingkan ke mereka. Kemudian lakukan briefing, meeting, dan training untuk admin. Briefing itu setiap hari, meeting itu mingguan, dan training itu bulanan. Ini menyusul nanti apa intinya kalau ada admin, kalau kita mau meminta sesuatu jangan memutus pas jam kerja, bukan memutus sih, jam kerja terus nambahin gaweannya di tengah-tengah. Jadi biasanya pagi sebelum berangkat kerja, Mbak hari ini ada tambahan kerja, tolong ABCD. Mereka tahu dari awal gitu, nggak pas jual, iya lu, saya. Biasanya itu akan menurunkan produktivitas admin, terhambat. Jadi malah owner DW kadang yang menghambat produktivitas admin karena senengannya nesel-neselnya gawean. Buat rencana kerja dalam 1 bulan, jadi harus ada jadwal. Nanti bisa belajar ke leadernya, jadwal setiap DW insya Allah sudah ada jadwal yang Mbak Ayu setiap bulan apa saja yang akan kita rencanakan untuk mencapai target. Tempatkan admin sesuai kemampuannya. Ini kalau sudah punya banyak admin, tapi kalau punya 1, ya mereka harus multi mengerjakan banyak hal. Yang penting adalah poin 2, job desk-nya jelas dulu walaupun orangnya masih 1. Nomor 10, fokus pada hasil. Mereka tidak bisa orang senang di detail progresnya. Kudu ngene, kudu nganggo jas hujan kudu warna hijau, ini. Mereka tidak suka seperti itu. Jadi fokus pada hasilnya. Intinya paket terkirim dengan aman jam sekian, sudah serahkan ke mereka sepenuhnya. Mereka insya Allah akan bertanggung jawab kok kalau kita menyerahkan dan sudah percaya. 11, cetak pemimpin tim. Ini kalau adminnya udah 2, harus ada pemimpinnya, harus ada leadernya, harus ada yang dikasih tanggung jawab lebih besar. Misalnya kita pas mau pergi, adminnya 2, nanti dua-duanya kerjaannya masih packing semua, enak packingan kecek, terus ini kamu masih packing bukan aku nggak packing ini. Akhirnya kita nggak bisa koreksi ini kesalahan siapa. Tapi kalau ada leader harus ada bertanggung jawab. Kamu pokoknya bertanggung jawab semua packingan ini. Intinya kalau ada kesalahan berarti ya kamu yang bertanggung jawab, seperti itu. Itu 2 admin sudah harus ada leadernya. Jadi dia yang bertanggung jawab, nanti ada kendala tidak salah-salahan satu sama lain. Suasana kerja yang mendukung. Pisahkan kehidupan pribadi dengan kantor. Pisahkan apa harus punya toko dulu? Enggak teman-teman. Saya dulu mulai juga dari rumah campur sama rumah saya. Tapi pisahkan itu maksudnya gini. Pojokan sana buat stok sama toko. Ya kita jangan nyampur, jangan anak ganti pampers nenggone admin, sarapan segone menjenjar kabeh ning ruang packing. Itu pertama admin tidak nyaman, yang kedua kadang juga jadi nggak fokus, jadi nggak produktif. Kalau memang sebelah sana ruang tamu untuk admin, kita aktivitasnya ya di sebelah sini. Anaknya dikasih tahu, Dek, nek maam jajan jangan di situ ya. Itu tempatnya Mbak. Nanti jajananmu malah kecampur ke packing loh sama Mbak. Anak dikasih tahu biar tidak lalu lalang di tempatnya admin. Nyaman itu tidak harus bagus, tapi harus terkonsep. Jadi benar-benar kita dulu juga satu rumah itu depan pintu
toko, kita tinggalnya di belakang. Terus aku pas restoran ngobrol-ngobrol, aku juga toko. Jadi mereka benar-benar tahu kita berusaha profesional walaupun tempatnya masih sederhana. Buatlah peraturan kerja dan kampanyekan. Aturan kerja itu apa ya? Gimana menyampaikannya? Harus ada peraturan kerja. Peraturan kerja mereka harus tahu dari awal. Jangan pas kejadian baru ditegur. Contohnya, ini kita bikin sendiri ya teman-teman peraturan kerja. Oke, aku yang admin ini kingko sing oleh karo sing ra oleh opo. Saat dia masuk dia harus tahu. Pertama, orang sambat misalnya. Opo ra oleh teko telat, itu kita tulis dari awal masuk, kasih tahu ini enggak boleh. Dan kalau perlu kampanyekan, kasih poster-poster seperti itu. Kayak di misalnya contoh di tempat kita itu di warehouse atau di packingnya, packingnya kudu cepat, dibikin poster seperti itu. Atau misalnya kalau di tempat kami malah nggak boleh sambat. Kalau sambat itu ada hukumannya. Hukumannya harus ngersiki saumah sakan serawang sisa di atas. Jadi nggak boleh ada yang sambat. Dan itu ini karena masih pindahan toko kemarin posternya sebagian tercecer. Jadi mau tak bikinin poster tulisannya gini, dilarang sambat, kalau masih sambat silahkan pulang dulu. Dan itu harus benar, kita kampanyekan harus tegas. Sambat kan boleh sih. Kerjaannya dia blank, ya wis gimana caranya dia tanggung jawab. Kayak gitu. Jadi harus ada aturan kerja ya teman-teman. Jangan nanti Mbak ojo telat. Lah piye ora diomongi lho nek ora oleh telat ke. Lah piye ora diomongi lho nek ora oleh prei. Nah, peraturan seperti ini dari awal kita tulis dan mereka harus tahu. Rayakan setiap keberhasilan. Nah, ini anak-anak milenial itu rekosone tidak mau begitu kosong, tapi paling seneng kalau ada pencapaian dirayakne. Dirayakne nggak kudu gede. Misalnya ada kenaikan omset, kasih apresiasi. Kita itu kadang ngasihnya sekedar coklat silver queen 19.000 saya larang, kadang cuma es krim yang kon itu 5.000-an, 5.000 seminggu misalnya. Wah, omset kita naik, sore kasih coklat, Mbak kita kumpul dulu ya. Alhamdulillah pencapaian kita minggu ini naik sekian persen karena kalian sudah hebat, ini ada hadiah es krim. Senang mereka merasa diapresiasi. Wah, leaderku wis ora tahu cerewet, ada pencapaian aku yang diapresiasi, sering diajak diskusi, jadi ngerasa diuangi. Kemudian bangun komunitas, komunikasi yang terbuka. Jadi biar kitanya juga enteng, yang pertama, yang kedua mereka juga diuangi. Dan mereka juga tahu, jadi laba omset itu mereka tahu. Kalau nggak soalnya gini biasanya, iya nek pas omsetnya turunnya ditekan, dipus kon menaikkan, tapi pas omsetnya gede menaik, ngomong kayak gitu. Ngomongin dari itu maka harus komunikasi terbuka. Pas omsetnya naik ya kita sampaikan, pas omsetnya turun ya kita sampaikan dan gimana solusinya. Jadi mereka juga pro. Berikan fasilitas yang mendukung. Fasilitas ini nggak harus bagus, tapi contohnya ya tadi tempat gimana terpisah. Mungkin kalau sudah ada budget bisa diberikan HP kantor. Jadi teman-teman ini kayak misalnya semangat pengembangan bisnis itu butuh dana banyak nanti. Jangan buru-buru pengen menikmati laba. Kita masih butuh fasilitas untuk admin, HP, printer yang lebih bagus, laptop yang print-printan alamatnya bukan tulisan tangan lagi, kayak gitu. Buka ruang pembelajaran ini seperti training tadi, dan buatlah sistem kontrol karena mereka nggak suka didikte atau dikongkon berdino, maka kita harus punya kontrol mereka itu kerjaannya apa, dikasih list yang sudah selesai dicetak seperti itu. Jadi kita bisa ngecek dan kita ngecek beneran, maksudnya gini, kadang kan nggak 20 orang sudah dicetak tapi kok orang dilakoni, kita bisa dicek di Facebook kita pertemanannya nambah nggak nambah berarti kan nyuruh dilakoni. Jadilah role model, nah ini yang paling penting.
Kadang kita itu menuntut admin untuk disiplin, untuk tekun, untuk totalitas, tapi kita enggak. Kita admin misalnya teko jam 8 muncul 10 orang teko. Kita sendiri jam 8 muncul seperempat isik restoran urung siap kerja. Kalau kita punya admin harus jadi role model. Kalau saya ini suami yang bilang belajar dari siapa. Ini kalau kita ada admin itu yang penting berangkat sampai pulang standby. Tapi kalau kita mau admin kita loyal, kita juga harus loyal kerja. Kalau di tempat kami mereka melihat, tahu saya setiap pagi seperti mereka jam 8 saya standby kerja, jam 4 saya standby, bahkan sepanjang hari kalau saya nggak keluar gini saya standby di HP saya online terus, apapun kerjaan mereka konsultasi. Jadi mereka tahu Mbak Lina itu kerja terus ini, tidak hanya sekedar meminta aku. Jadi ketika aku pas keluar ada acara, aku juga komen Mbak hari ini tolong toko dihandle ya, saya lagi keluar. Seperti itu. Jadi mereka ngerti bahwa ternyata bosku hidupku juga kerja keras, tidak hanya memplekodo aku. Harus jadi role model teman-teman. Dan ini juga penting untuk bisnis kita. Kita nggak boleh mageran atau sekedar menuntut admin atau menuntut mitranya yang bergerak, tapi kita juga harus terus bergerak. Bahkan kami pun kalau saya 8 jam setiap hari masih di bisnis SR12. Kalau masih bisa hanya standby di 1 minggu sekali untuk membriefing atau sharing sama tim. Nah, tadi tentang admin, ada pertanyaan nggak sampai sini sebelum melanjut tentang rekrut mitra? Ada pertanyaan tentang admin? Sudah pengen rekrut admin atau semakin pusing? Tidak ya, insya Allah.